Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang momentum sudut. Rumusan untuk momentum sudut adalah L sama dengan I dikalikan omega. Dengan notasi L-nya adalah momentum sudut, satuannya kilogram meter persegi per sekon. Kemudian I-nya adalah momen inersia, satuannya kilogram meter persegi, dan omega-nya adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Jadi ini adalah rumusan momentum sudut. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Sebuang piringan CD, masanya 50 gram, dan jari-jarinya adalah 6 cm, berotasi dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Pertanyaannya adalah, tentukan momentum sudutnya. Maka berdasarkan contoh soal ini, maka data yang diketahui adalah, ini yang pertama adalah massa CD-nya 50 gram, kemudian gram ini konversikan dari satuan gram, kita konversikan ke dalam kilogram, maka yang 50 gram menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 2 kilogram. Kemudian yang berikutnya adalah jari-jari. R sama dengan 6 cm. Ini dari sini jari-jarinya adalah 6 cm. Satuan cm kita konversikan ke dalam meter, maka menjadi 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Lantas yang berikutnya yang diketahui adalah omega. Omega-nya adalah 10 radian per sekon. Datanya dari sini, kecepatan sudutnya adalah 10 radian per sekon. Lantas yang ditanyakannya adalah berapakah L-nya? Kita jawab bahwa rumusan untuk momentum sudut adalah L sama dengan I dikalikan omega. Omega-nya sudah ada, nih, 10 radian per sekon, tapi I-nya belum diketahui. Untuk mencari I-nya atau momen inersianya adalah kita nih perhatikan piringan CD. Bagaimana rumusan untuk piringan CD-nya? Jadi rumusan piringan CD adalah setengah mr kuadrat. Sekarang kita jawab nih. Ini jawab. Jadi ini adalah rumusan dari momentum sudut. L sama dengan I dikalikan omega. Maka omega-nya sudah diketahui, tetapi I-nya belum ada, ya. Sehingga kita mencari I dulu. Rumusan I untuk piringan adalah nih, jadi setengah mr kuadrat. Jadi setengah mr kuadrat adalah rumusan momen inersia untuk piringan. Jadi piringan tipis ini rumusan momen inersia adalah setengah mr kuadrat. Maka kita data yang diketahui dimasukkan ke dalam rumusan yang ini. Ini diketahui masanya 5 kali 10 pangkat negatif 2. Jari-jarinya 6 kali 10 pangkat negatif 2, kemudian dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena di sini rumusannya adalah R kuadrat. R-nya yang ini 6 kali 10 pangkat negatif 2. Sedangkan kuadrat ini, nih, kuadrat ini adalah dari kuadrat sini. Dan omega-nya diketahui adalah 10. Maka langkah berikutnya adalah yang 36 kali 10 pangkat negatif 4, ini berasal dari ini. 6 dikuadratkan, 6 kali 6, 36. 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat negatif 4.
Maka langkah berikutnya 180 kali 10 pangkat negatif 5. 180 adalah hasil dari perkalian 5 kali 36 sama dengan 180. Sedangkan 10 pangkat negatif 5 ini berasal dari negatif 2 ditambah negatif 4, negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Jadi 10 artinya adalah 10 pangkat 1. Jadi 1 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 3. Negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Terus langkah berikutnya adalah 90 kali 10 pangkat 5. Nih, 90 kali 10 pangkat 5. Nih, 90 adalah hasil dari pembagian 180 dibagi 2 sama dengan 90. Sedangkan 10 pangkat 5 ini mengikuti yang di atas. 10 pangkat negatif 5 juga sama 10 pangkat negatif 5. Sedangkan 90 adalah hasil pembagian 180 dibagi 2. Lantas ini kita sesuai dengan notasi ilmiah. Jadi A kali 10 pangkat N. Maka hasilnya akan menjadi 9 kali 10 pangkat negatif 4. Ini negatif 4 dari mana? Ini kalau diraikan 9 kali 10 pangkat 1. Nih, kalau diuraikan yang ini akan seperti ini. Jadi kalau diuraikan yang ini nih, kalau diuraikan akan seperti ini. Jadi 90 adalah hasil dari perkalian 9 kali. Nih, 9 kali 10. Kemudian dikalikan lagi 10 pangkat 10 pangkat negatif 5. Ya kan? Jadi ini 90 nih kalau diberikan akan menjadi 9 kali 10. Jadi 9 kali 10 sama dengan 90. Jadi 90 kita uraikan jadi 9 kali 10. Kemudian ini sama 10 pangkat negatif 5. Ini adalah artinya pangkat 1 nih. Sehingga 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 4. Jadi jawabannya untuk soal momentum sudut berdasarkan contoh tersebut, maka momentum sudutnya sebesar 9 kali 10 pangkat negatif 4 kg meter persegi per sekon. Kita teruskan ke sub berikutnya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Langsung ke rumusannya. Ini adalah rumusan kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2. Momentum sudut pertama sama dengan momentum sudut kedua. Kemudian rumusan ini kalau dijabarkan lagi menjadi L1-nya adalah menjadi I1 dikalikan omega 1, L2-nya adalah I2 dikalikan omega 2. Jadi inilah rumusan hukum kekekalan momentum sudut. Dengan notasi L12 adalah momentum sudut ke-1 dan kedua, satuannya kilogram meter persegi per sekon. Kemudian I1 2 adalah momen inersia 1, 2, satuannya kilogram meter persegi. Sedangkan omega 1, 2 adalah kecepatan sudut 1 dan 2. Jadi kecepatan sudut ke-1 dan ke-2. Satuannya radian per sekon. Kita langsung ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Seorang penari balet, kaki dan tangannya dirapatkan hingga sejajar dengan tubuhnya, berotasi dengan kelajuan 10 radian per sekon.
pada saat itu momen inersia tubuhnya adalah 400 kg meter persegi. Ketika memperlambat kelajuannya, ia membuka dan merentangkan tangannya sehingga momen inersianya menjadi 800 kg meter persegi. Pertanyaannya adalah tentukan kelajuan sudutnya. Maka berdasarkan contoh soal ini, maka data yang diketahui yang pertama adalah omega 1. Omega 1-nya adalah 10 radian per sekon. Datanya dari mana? Nih. Jadi ini adalah omega 1. Kemudian yang berikutnya adalah I1. I1-nya adalah 400 kg meter persegi. Datanya dari sini. Momen inersia tubuhnya adalah 400. Kemudian data yang berikutnya adalah I2. I2-nya adalah 800 kg meter persegi. Datanya dari sini. Momen inersianya menjadi 800 kg meter persegi. Yang ditanyakan berarti adalah omega 2-nya. Tentukan kelajuan sudutnya. Jadi yang ditanyakannya adalah omega 2. Sekarang kita jawab. Rumusan dari hukum kekekalan momentum sudut adalah I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Maka data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan ini. Jadi data yang diketahui I1-nya adalah 400, omega 1-nya 10, I2-nya adalah 800, sedangkan omega 2 yang ditanyakan. Lantas langkah berikutnya adalah ini 4000 adalah hasil dari perkalian 400 dikali 10 sama dengan 4000. Sedangkan 800 omega 2 adalah hasil perkalian 800 kali omega 2, hasilnya 800 omega 2. Sehingga omega 2 sama dengan 400 dibagi 800. Maka 400 dibagi 4000 dibagi 800 hasilnya adalah 5. Sehingga kecepatan sudut yang keduanya adalah 5 radian per sekon. Demikian pembahasan mengenai momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.